Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Alfinansori dengan NIM akhir 088 dari kelas Jaringan Komputer 3A. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas praktikum Jaringan Komputer modul 2 yaitu memeriksa frame internet. Nah, tujuannya yang pertama, latihan 1, memeriksa header dalam frame internet 2. Latihan 2, menangkap dan menganalisis frame internet Ethernet dengan Wireshark. Kebutuhan perangkat yang pertama, satu PC Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah terinstall. Di sini saya sudah menginstal Wireshark-nya. Lalu selanjutnya, latihan 1, memeriksa header frame internet 2. Nah, angka 1, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Untuk preamble, panjangnya 8 bytes, destination address, panjangnya 6 bytes, source address, panjangnya 6 bytes, frame type, panjangnya 2 bytes, lalu data, panjangnya itu 46 sampai 1500 bytes, lalu FCS, panjangnya 4 bytes. Angka kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Nah, itu yang pertama kita buka command prompt, lalu kita ketikkan command ipconfig/all. Nah, sudah itu lanjut kita buka Wireshark. Nah, di sini kita pilih WiFi. Lalu untuk display filternya di sini IRP or ICMP. Nah, di sini. Lalu selanjutnya itu langkah 4, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request IRP. Untuk preamble di sini tidak terlihat dalam tangkapan. Untuk destination address kita bisa lihat di sini di bagian sini. Lalu destination, oh maaf maksudnya yang ini. Karena yang atas itu broadcast. Itu yang kita pin tadi. Nah, untuk di sini destination address itu yang di bagian sini. Untuk source address itu yang di bagian sini. Dan untuk frame type itu di bagian sini. Dan untuk data itu di bagian sini. Dan untuk FCS itu tidak terlihat dalam tangkapan. Pertanyaan, pertanyaan. Yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari file destination address? File destination address sangat penting karena berfungsi untuk menentukan kemana data akan dikirim. Dalam komunikasi jaringan, setiap frame atau paket harus memiliki alamat tujuan agar perangkat jaringan seperti switch dan router dapat meneruskan data ke perangkat yang benar. Tanpa destination address, data tidak akan sampai ke tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast IRP sebelum mengirimkan request ping? Yang pertama, PC mengirimkan broadcast IRP sebelum mengirimkan ping yang pertama karena perlu mengetahui MAC address dari IP tujuan. Protokol IRP digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC. Jika MAC address belum tersimpan dalam IRP cache, maka PC akan mengirimkan IRP request ke seluruh jaringan lokal. Setelah perangkat tujuan merespon dengan IRP reply yang berisi MAC address-nya, barulah PC dapat mengirimkan paket ICMP echo request ping secara langsung ke perangkat tersebut. Lalu sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, dalam frame pertama itu di bagian source-nya untuk MAC address-nya itu yang ini 52 E7 E32559FA. Lalu sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan IRP. Eh, itu 52 E7 E3. Lalu yang nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI itu 3 outlet pertama dari MAC address yaitu 52 E7 E3. Lalu sebutkan nomor seri NIC dari source.
Untuk nomor seri NIC itu merupakan 3 oktet terakhir dari MAC address, yaitu 2559FA. Selanjutnya, latihan 2, Wireshark. Menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah 1, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Lalu langkah 2, memulai traffic pada NIC PC. Langkah ketiga, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, untuk di sini, oh, langkah 4, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Lalu hentikan penangkapan traffic pada NIC. Nah, untuk langkah pertama itu kita buka command prompt, tapi kita perlu juga membuka Wireshark-nya, lalu kita jalankan yang baru, filternya kita ubah ICMP sesuai pada langkah ketiga. Nah, langkah pertama tadi kita melakukan IP config. Sudah itu eh, kita sudah membuka Wireshark-nya dan sudah memfilternya juga. Lalu dari jendela ke dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Nah, di sini kita ping default gateway-nya, yang dimana default gateway-nya itu adalah 10 51 62 101. Lalu langkah kelima itu hentikan penangkapan trafik pada NIC. Sesudah terekam, maka kita hentikan. Lalu yang keenam itu periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Nah, di sini yang pertama. Selanjutnya pertanyaan. Apa MAC address dari NIC PC? Nah, untuk MAC address NIC PC-nya itu kita pergi ke Internet Protocol. Maaf, maksud saya di bagian sini. Sorry, sorry. Ah, untuk MAC address dari NIC PC itu ada di bagian sini yang dimana 00 A5 54 31 1D 7F. Lalu untuk MAC address dari default gateway-nya itu karena default gateway yang kita tuju, maka MAC address-nya ada di destination. Yang dimana itu 52, yang dimana itu bisa lihat di sini 52 E7 E3 25 59 FA. Lalu Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Oh ya, ini sudah kita lakukan. Jenis frame apa yang ditampilkan? Untuk framenya itu tipenya IPv4 dengan itunya tadi 0x0800. Lalu dua baris terakhir dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Lalu mana IP address dari source? Itu kita pergi ke sini. Nah, untuk source IP address dari source itu 10.51.62.198. Untuk IP address destination-nya 10.51.62.101. Lalu Anda dapat klik baris maupun manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian dari hack dan ASCII ASCII dalam panel paket bytes bagian bawah. Klik baris Internet Protocol Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam paket bytes. Lalu bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Itu ada di sebelah sini. Nah, untuk dua oktet terakhir yang disorot yaitu ada H dan I. Lalu
Selanjutnya, klik frame selanjutnya di bagian tas dan periksalah echo reply. Ingatlah bahwa MAC address sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa source dan destination-nya itu sudah terbalik antara yang pertama dan yang selanjutnya. Lalu sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Untuk device-nya itu yang ini, Intel eh, Intel garis bawah 31 1D 7F lalu dengan MAC address-nya. Langkah ketujuh, menangkap paket host jauh. Klik icon Star Capture untuk memulai tangkapan WhatsApp baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik continue without saving. Jadi di sini kita memulai lagi dan continue without saving. Selanjutnya kita buka command prompt. Untuk command prompt di sini kita ping website yaitu www.kisco.com. Nah, ping berhasil dilakukan. Lalu hentikan penangkapan paket. Periksa apakah paket baru dalam panel daftar paket dari website. Nah, di sini sudah masuk. Lalu untuk pertanyaannya, dalam frame request echo ping pertama, yang mana yang merupakan MAC address source dan destination? Nah, untuk source-nya itu di frame request yang pertama itu source-nya itu 00A55431 1D7F. Untuk destination-nya itu ada di 52E7E32559FA. Sebutkan IP address dalam source dan destination yang terkandung di dalam file data dari frame. Nah, untuk IP address-nya yang source itu 10.51.62.198. Untuk destination-nya 104.81.253.52. Lalu bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Frame pada layer 2 hanya beroperasi di dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak melintasi jaringan lain. Ketika sebuah ping dikirimkan ke host yang berada di luar LAN, perangkat sumber akan menggunakan alamat MAC dari gateway default sebagai tujuan frame. Gateway tersebut kemudian menerima paket menghapus header frame layer 2 dan membuat frame baru dengan alamat MAC dari perangkat berikutnya dalam jalur. Proses ini terus berulang di setiap router hingga paket mencapai perangkat dengan alamat IP tujuan akhir. Lalu yang keempat, WireShark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Eh, yang terkandung dalam preamble itu berisi 7 oktet dengan urutan 1010 bergantian dan satu oktet yang menandakan awal bingkai 10101011. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.